Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart class. How are you today? I'm very well, thank you. Teman-teman, hari ini kita lanjut tentang gempa bumi ya. Miss Gita mau ajak teman-teman untuk bermain dan bereksperimen tentang gempa supaya kita tahu seperti apa sih gempa itu. Nah, alat-alatnya mudah. Kita persiapkan nampan dan bahan barang-barang yang ada di sekitar kita. Bisa mainan teman-teman atau kotak-kotak yang sudah tidak terpakai, atau juga bisa mainan-mainan balok. Nah, di sini kita susun. Kita susun mainan-mainan baloknya. Nah, kita buat ini seperti rumah-rumahan dan bangunan gedung-gedung tinggi yang ada di kota kita, teman-teman. Selanjutnya, kita goyangkan karena ada gempa. Kita goyang pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sedikit-sedikit bendanya bergoyang. Kemudian ketika lebih cepat, semakin banyak ya yang jatuh, teman-teman. Nah, ada juga gempa yang dia naik turun. Jadi seperti ini goyangannya, goncangannya. Nah, semakin banyak bangunan yang jatuh, teman-teman. Wah, ternyata gempa bumi itu berbahaya ya. Selanjutnya, kita saksikan dongeng tentang gempa bumi yang ada di hutan, teman-teman. Wah, seperti apa ya? Pagi itu, harimau sedang duduk di bawah pohon. Beberapa kali, ia mengelus kepalanya yang benjol. Ia juga meringis kesakitan. Teman-teman, pernah ada yang mengalami benjol di kepala seperti harimau tidak? Ayo, ada tidak? Nah, kita lanjutkan ya ceritanya. Tak berselang lama, monyet mendatangi harimau. Harimau, kenapa kamu? Kepalanya kenapa benjol seperti itu? Apa yang terjadi padamu, sahabatku? Aduh. Kepalaku sakit, monyet. Sewaktu tadi pagi ada gempa bumi, ini, kepalaku kejatuhan kardus yang kutaruh di atas lemari. Benjol deh jadinya. Oh, begitu sahabatku. Kamu pasti langsung lari ketika terjadi gempa bumi. Tanya monyet kepada harimau. Ternyata tadi pagi terjadi gempa bumi di hutan. Pantas saja kepala harimau jadi benjol. Ia jadi salah satu korbannya. Kasihan sekali. Benar sekali, monyet. Begitu rumahku bergetar, aku langsung lari keluar rumah. Tiba-tiba bruk, tertimpa kardus kepalaku. Tapi sebentar. Kenapa kepala dan badanmu tidak apa-apa? Tidak benjol seperti kepalaku. Padahal kamu juga merasakan gempa bumi tadi kan? Tanya harimau penasaran. Iya. Aku juga merasakan gempa bumi. Tetapi aku tahu cara untuk menghadapinya. Jadi, kepala dan tubuhku tidak mengalami luka sama sekali.
Nah, sahabatku, apa kamu ingin mengetahui cara menghadapi terjadinya gempa bumi saat di dalam sebuah bangunan? Misalnya di rumahmu. Mau sekali aku monyet. Mau. Aku tidak mau. Kepalaku benjol lagi. Sakit tahu. Ayo. Aku siap duduk dan mendengarkannya. Monyet kemudian memulai cerita mengenai cara menghadapi gempa bumi ketika berada di dalam sebuah bangunan. Teman-teman juga harus menyimak ya, karena penting sekali ketika terjadi gempa bumi, jangan sampai kepala teman-teman benjol atau bahkan ada tubuh yang terluka. Sekarang kita dengarkan penjelasan monyet. Gini harimau sahabatku dan teman-teman semuanya. Saat terjadi gempa bumi, yang pertama dilakukan adalah jangan panik atau takut. Kalau kamu panik, nanti kamu malah tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang pertama kali dilakukan ketika gempa bumi, harimau? Yang pertama kali dilakukan saat gempa bumi adalah tidak boleh panik atau takut monyet. Benar begitu? Setelah itu, apalagi yang harus aku lakukan? Monyet kemudian melanjutkan penjelasannya. Betul sekali. Yang selanjutnya, kamu harus melindungi kepalamu dengan tangan. Jika memungkinkan, bisa menggunakan tas, bantal, atau benda lainnya yang cukup besar untuk melindungi kepalamu. Pastikan juga kepalamu dilindungi dengan baik ya harimau. Ini penting sekali. Harimau sangat semangat dalam mendengarkan penjelasan monyet. Ia kemudian menimpali penjelasan monyet. Baiklah. Aku paham kenapa kepalaku benjol. Karena aku tidak melindunginya. Jadi pada waktu gempa bumi, aku harus melindungi kepalaku dengan baik. Begitu monyet? Betul sekali harimau. Nah, langkah selanjutnya, setelah kamu melindungi kepala, kamu harus melindungi dirimu di bawah meja. Meringkuklah di bawah meja sampai getaran bumi berhenti. Begitu ya. Berlindung di bawah meja. Aku paham sekarang. Wah, terima kasih sekali monyet atas penjelasannya. Aku jadi paham cara menghadapi gempa bumi. Tunggu dulu, masih ada lagi loh penjelasannya. Ini belum selesai. Maaf. Aku pikir sudah selesai. Ayo, tuntaskan penjelasanmu. Aku siap mendengarkannya lagi. Harimau pun tersipu malu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Monyet segera melanjutkan penjelasannya. Begini harimau, kamu harus menjauhkan dirimu dari benda-benda berbahaya seperti kaca, besi, kayu besar, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kamu terluka. Ya. Aku harus menjauhi benda-benda berbahaya agar aku tidak terluka. Oke. Aku akan laksanakan apa yang menjadi penjelasanmu monyet. Harimau, sekarang adalah langkah terakhir sewaktu menghadapi gempa bumi. Setelah semuanya dirasa aman, barulah kamu boleh keluar bangunan atau rumahmu, pergi ke area terbuka atau lapangan. Usahakan jangan berada di daerah bangunan ya sahabatku. Wih, sangat lengkap sekali. Terima kasih atas ilmu yang sudah kamu bagikan ya sahabatku. Aku akan melakukannya ketika nanti gempa bumi terjadi. Pasti akan aku lakukan monyet.
Sama-sama sahabatku. Sebelum melakukannya, kamu harus berlatih secara terus-menerus agar terbiasa ya sahabatku. Gempa bumi bisa kita hadapi asalkan kita selalu siaga menghadapinya. Ayo, sekarang aku obati benjol di kepalamu. Nah, kita sudah tahu kan kenapa terjadinya gempa? Sekarang kita belajar lagu gempa yuk, supaya kita tahu kalau sedang gempa apa sih yang harus kita lakukan. Yuk sama-sama ikutin kita. Kayak gini ya. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Ingat, pertama, lindungi kepala kita. Kemudian, cari bawah meja yang aman untuk sembunyi, supaya tidak terjatuh barang-barang dari atas. Kemudian, kita harus jauhi kaca-kaca karena kaca itu rentan untuk pecah. Kemudian yang terakhir, kita lari keluar, kita cari lapangan yang luas dan terbuka. Terima kasih teman-teman.